adalah penting kita sampaikan untuk kita keluar sedikit dari apa yang selama ini sudah kita geluti di ilmu tanah. Bapak dan Ibu sekalian, geostrategi kedaulatan pangan adalah merupakan langkah strategis untuk mencapai kedaulatan pangan dengan memperkuat produksi pangan di setiap daerah. Jadi saat ini kita terfokus pada Jawa. Yang kita harapkan adalah semua provinsi, semua daerah itu memiliki sumber-sumber pangan ya, sesuai dengan kearifan lokal yang didukung dengan ketersediaan lahan. Saat ini untuk mencari lahan pangan itu sangat sulit sekali. Kita punya 200 juta hektar lahan yang kira-kira sesuai untuk pangan. Padi, sawah kita punya 7 juta, kira-kira begitulah. Saat ini kita fokus pangan itu kepada bajale, padi, jagung, dan kedelai. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 18/2012 tentang pangan, maka konsep pangan itu adalah karbohidrat dan protein. Dengan demikian maka pangan itu yang tidak hanya padi, jagung, dan kedelai, sumber pangan. Berarti sumber pangan kita itu banyak. Dan ini yang belum terdesain dengan baik. Kalau seandainya Kaltim, Sulawesi, Sumatera, yang lahannya tidak cocok untuk padi, maka di sana juga bisa ubi-ubian yang bisa kita kembangkan. Nah, ini yang belum terdesain oleh pemerintah pusat. Kalau saja misalnya dari 200 juta hektar kita produksi karbohidrat dalam tanda kutip adalah ubi-ubian, maka kita akan bisa menghasilkan sekitar 400 juta sumber karbohidrat. Yang saat ini kita impor tepung itu sekitar 11 juta ton. Nah, dengan kondisi ini, kalau kita bisa mengoptimalkan hal tersebut, maka kita akan bisa berdaulat dengan pangan. Masalahnya adalah pada cara makan. Kita biasa makan nasi. Inilah pentingnya teknologi untuk mengubah singkong menjadi beras analog. Kalau memang itu harus dimakan harus makan nasi. Dan ini sudah banyak diimplementasikan. Nah, kita kembali kepada implementasi geostrategi pangan adalah bagaimana kita membangun desentralisasi kebijakan pangan melalui penyediaan lahan untuk meningkatkan produksi sumber-sumber pangan. Apabila kita melihat di Undang-Undang 23 2014, pangan itu, pertanian itu masuk dalam urusan pilihan. Inilah kelemahan kita di dalam membangun komitmen untuk pangan, untuk kedaulatan pangan. Kalau itu hanya urusan pemerintahan di dalam Undang-Undang 23 itu pilihan, maka pangan bukan menjadi prioritas. Kalau kita tarik ke atas, melihat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2, maka semua produksi
yang menyangkut hak orang banyak itu dikuasai negara. Berarti pangan, pertanian adalah merupakan urusan yang diamanatkan menjadi komoditi strategis. Kita buka undang-undang pertanian. Tidak ada satupun undang-undang pertanian yang menyatakan bahwa pangan pertanian adalah merupakan komoditi strategis. Di mana ahli pertanian kita? Di mana ahli pangan kita? Kita dipermainkan dengan kebijakan. Kita nggak bisa nge-push pangan karena itu merupakan urusan pilihan. Padahal amanat Undang-Undang 45 adalah itu komoditi strategis. Tidak aneh kalau sawah kita tergusur oleh industri, pangan kita tergusur oleh tambang batu bara, pangan kita tergusur oleh, sehingga terjadilah penurunan luas lahan pertanian. Ada kita punya lahan di kawasan hutan. Kalau saya hitung-hitung kira-kira nanti dikoreksi Pak Dirjen, itu sekitar 14 juta hektar di kawasan hutan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain karena di kawasan hutan. Di perhutanan sosial seluruh Indonesia kalau tidak salah ada 2 juta, begitu ya Pak Dirjennya? 5 juta. Nah, inilah yang sumber ya. Kalau seandainya Pak Dirjen nanti bisa memberikan satu arahan kebijakan, PKS ini kita bisa share dengan sistem agroforestry untuk pangan, maka 5 juta itu kita bisa menghasilkan sekitar 100 juta ton dari hutan. Artinya bahwa dengan kondisi lahan yang bisa kita desain, berarti kita sudah bisa berdaulat terhadap pangan. Inilah implementasi geostrategi politik pangan yang kita belum masuk ke ranah tersebut. Inilah geostrategi pembangunan nasional yang harusnya tidak lagi sentralistik. Jadi implementasi geostrategi ini adalah desentralisasi kebijakan pangan yang harus diimbangi, diikuti dengan alokasi anggaran. Ini penting. Dana pendidikan 20%, dana kesehatan 20%. Dana pertanian berapa? 10%, nggak sampai. Baik APBN maupun APBD. Ini sudah kita lakukan satu kajian. Padahal 20 negara ke depan sudah tidak boleh ekspor pangan. Kita sekarang krisis pangan. Kalau hari ini kita bisa menetapkan kebijakan, usulan kebijakan kepada pemerintah, Departemen Kehutanan bisa sedikit legowo di Pak Dirjen, ya. Mendesain pangan, kekuatan pangan di kawasan hutan, maka tahun 2024, 2025 kita sudah berdaulat terhadap pangan. Inilah tantangan bagi pakar ilmu tanah kita. Bagaimana ini desainnya? Nah, kalau kita melihat undang-undang perencanaan, undang-undang perencanaan masuk ke dalam sistem penataan ruang. Ada kawasan lindung dan ada kawasan budidaya. Kawasan budidaya saat ini hanya 40%. 40% dibagi lagi itu kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan industri. Kecil jadi ini kawasan pertanian. Nah, bagaimana kita berkomitmen untuk berdaulat pangan? Bagaimana kita berkomitmen untuk berdikari terhadap pangan? Kalau sistem ini tidak kita lakukan revisi. Terakhir, bagaimana dengan peran HITI atau pakar ilmu tanah kita?
Kita saat ini masih terjebak dengan penyusunan perencanaan, menjaga kelestarian, menjaga kesuburan. Kita sibuk dengan meningkatkan bagaimana kita tanah yang tadinya dikelola oleh pertambangan untuk bisa jadi subur. Bagaimana yang tadinya dieksploitasi dengan komoditi lain, dengan sektor lain yang sudah terjadi degradasi, kita lakukan untuk reklamasi dan lain-lain. Kita terjebak dengan, mohon maaf, saat ini kalau saya katakan kita ini masih jadi jongos untuk sektor lain. Begitu mereka rusak, kita yang mikir untuk bagaimana caranya dengan remediasi, dengan segala macam cara untuk ini menjadi lestari lagi lah. Mereka yang merusak tidak mengeluarkan biaya yang cukup untuk perbaikan lahan. Contoh, di sektor kehutanan, kita sudah plot hutan. Ada PP 10, ada kebijakan Menteri Kehutanan untuk pinjam pakai kawasan. Terjadilah lubang-lubang tambang. Berapa dana reklamasi? Ya cukup. Berapa dana negosiasi? Dana negosiasi 18 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, masih $18. Itu dibagi ke daerah hanya 40%. Nah kita dari ilmu tanah mikirin gimana nih jadi subur, gimana kita mereklamasi, gimana dia bisa recovery lahan itu. Sekian ratus lubang tambang di Kalimantan Timur itu, kalau kami perhitungkan, dulu saya pernah berhitung dengan Prof. Beni, itu kira-kira 40.000 triliun kita membutuhkan anggaran untuk itu. Nah, dengan itu maka kami mengharapkan di dalam 50 tahun ini kita coba menyusun satu kebijakan bagaimana kita mendesain tanah, dengan kata kuncinya adalah bagaimana perencanaan penataan lahan di setiap kabupaten, di setiap provinsi. Geostrategi politiknya setiap provinsi itu kita desain pakannya. Kalimantan sudah nggak cocok padi. Zoning regulationnya kita buat ubi-ubian, menghasilkan karbohidrat. Sulawesi, Jawa, oke, silakan padi. Kalimantan, Sumatera, kalau kita bangun padi gogo, tidak akan mungkin lebih dari 3 ton. 4 ton aja sudah setengah mati. Ini mau kita paksakan nggak bisa. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian, para senior, para guru besar, kami mohon dengan hormat, nanti di FGD kita akan kupas satu persatu dari Undang-Undang 45, dari Undang-Undang Tata Ruang, dari Undang-Undang Pangan, dari Undang-Undang pemerintahan daerah. Bagaimana ini kita bisa integrasikan, bisa implementasikan dalam satu sistem perencanaan atau dalam satu desain penggunaan lahan untuk pangan. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan.